Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan tersebut untuk kita. Kemudian salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Hormat kami kepada Bapak dosen pengampuh yang saya hormati, Bapak dosen yaitu Bapak Usiono MA, dan saya sayangi rekan-rekan saya sekalian. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang bertema mengenal logika, yang mana di dalam pembahasan tentang materi mengenal logika, yang mana di dalam pembahasan kami ada beberapa materi yang akan kami bahas, yaitu pengertian logika, sejarah kemunculan istilah logika, jenis-jenis logika, Aristoteles, pencetus logika dan peranannya, mengenal silogisme Aristoteles, dan hubungan logika dengan filsafat ilmu. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama, yang mana yaitu adalah pengertian logika. Secara bahasa, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logik atau logikos. Dalam bahasa Latin, logika dapat disebut dengan logika, dan dalam bahasa Inggris, logika dapat disebut dengan kata logic, yang memiliki arti sesuatu yang termasuk ucapan yang dapat dimengerti atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. Sedangkan secara terminologi, logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas, hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Di Islam, logika juga dikenal dengan sebutan al-mantik. Istilah al-mantik dalam bahasa Arab adalah bentuk al-ism, al-alat, yakni kata benda yang digunakan sebagai alat. Istilah tersebut merupakan derivasi dari kata kerja. Adapun menurut para ahli, istilah logika berbagai macam, seperti George F. Kneller mendefinisikan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum yang digunakan untuk membedakan pelajaran yang betul-betul dan pelajaran yang salah. Suwardi Endraswara menjelaskan bahwa ilmu logika memiliki makna dan manfaat bagi manusia, dan khususnya terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya, logika menyatakan penjelasan dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Setelah itu, logika menambah daya berpikir abstrak dan melatih pengembangan daya pikiran
yang menimbulkan disiplin intelektual. Setelah itu, materi selanjutnya yaitu adalah sejarah kemunculan istilah logika. Penting sekali dalam memahami kemunculan awal istilah logika, sebab pengguna logika memiliki peranan penting dalam kegiatan intelektual. Istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium, pendiri aliran Stoicisme. Lain halnya dalam pandangan Lorenz Bagus yang menyebutkan bahwa logika bermula dari pembuktian geometrik kaum Pythagorean, dialektika Zeno dan dialektika Plato. Wipiosporojo menyebutkan, walaupun menurut sejarah, Zeno adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah logika. Namun sebenarnya akar logika sudah terdapat dalam pikiran dialektis Mahzab Alea. Mereka telah melihat masalah identitas dan perlawanan asas dalam realitas. Bertens berbeda dengan lainnya, menyebutkan bahwa logika pertama muncul pada masa Sireso abad ke-1 SM yang dimaknai sebagai seni berdebat. Materi selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis logika. Logika terbagi ke dalam beberapa jenis. Namun secara umum, jenis logika diketahui bersama yaitu logika induktif dan deduktif. Di antaranya yaitu adalah 1. Logika deduktif. Suatu usaha sistematis untuk perumusan aturan-aturan penarikan kesimpulan yang konsisten dan lengkap. 2. Logika induktif. 3. Logika dialektis. 4. Logika deontik. 5. Logika formal. 6. Logika modal. 7. Logika probabilitas. Dan 8. Logika simbol. Adapun unsur-unsur yang didefinisikan dengan baik seperti simbol-simbol, tanda-tanda, aturan-aturan penggabungan simbol, kata-kata sambung, aturan-aturan substitusi. 9. Logika informal. 10. Logika kategoris tradisional. 11. Logika kombinatorial. 12. Logika konstruktif. Sampai sini materi saya. Apakah saudara Mahathir ingin memberi pertanyaan? Ya, terima kasih untuk saudari Istiqomah memberikan saya untuk bertanya. Saya di sini ingin menanyakan dari materi yang saudari Istiqomah sampaikan. Yang pertama itu, kapan permulaan gerakan penerjemah karya logika Yunani ke dalam bahasa Arab? Yang kedua, jenis logika apa yang pertama kali dibahas oleh para ahli? Dan yang ketiga, pada saat apa Aristoteles mendapatkan istilah analitika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mahathir, yang mana pertanyaannya itu, kapan bermulanya gerakan penerjemah karya logika Yunani ke dalam bahasa Arab? Saya akan menjawab, gerakan penerjemah karya logika Yunani ke dalam bahasa Arab dimulai pada abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur di Baghdad dan yang mendirikan Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan sebagai pusat pengumpulan dan terjemah karya-karya filsafat Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Banyak dari karya-karya Aristoteles dan Plato serta karya-karya filsafat lainnya seperti karya-karya Neplatonis,
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab selama periode ini dan kemudian diadaptasi ke dalam tradisi intelektual Islam. Udah, Nat. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu adalah jenis logika apa yang pertama kali dibahas oleh para ahli. Jenis logika yang pertama kali dibahas oleh para ahli adalah logika Yunani kuno, yang mulai berkembang pada abad keempat di kalangan filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Logika dikenal dengan penekanannya pada penggunaan argumen-argumen yang rasional dan deduktif untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam logika Yunani terdapat berbagai jenis penalaran seperti silogisme yang menjadi dasar bagi pengembangan logika modern. Dan pertanyaan ketiga yaitu adalah pada saat apa Aristoteles mendapat istilah analitika? Aristoteles menggunakan istilah analitika untuk menggambarkan karya-karyanya tentang logika, terutama buku yang dikenal sebagai Organon. Buku ini ditulis oleh Aristoteles pada abad keempat, sehingga dapat dikatakan bahwa ia menggunakan analitika pada saat itu untuk menggambarkan karya tentang logika. Berakhirnya materi saya akan melanjutkannya kepada Saudara Mahathir. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Istiqomah. D. Aristoteles, pencetus logika dan peranannya. Aristoteles lahir di Chalcidice Peninsula di Macedonia, Yunani Utara. Pada tahun 384 sebelum Masehi, beliau meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi di Chalcis di Pulau Euboea. Ayahnya bernama Nikomachus, seorang dokter pribadi Raja Makedonia, Entitas III, berkuasa pada 393 sampai 370 sebelum Masehi. Dan kakek dari Aristoteles adalah Alexander the Great. Aristoteles mendapat sentuhan langsung melalui ayahnya yang memiliki profesi sebagai dokter pribadi Raja Amnitas. 20 tahun lamanya beliau menjadi murid Plato dengan Akademika Plato. Aristoteles diundang oleh Raja Philippos untuk menanggung pendidikan anaknya, yaitu Alexander. Setelah berkembang secara pengalaman dan pemikiran, Aristoteles kemudian menuliskan beberapa karyanya mengenai logika yang diberi nama dengan To Organon oleh muridnya yang bernama Andronikos dari Rhodos. Di antaranya Kategoria mengenai logika istilah dan prediksi. Yang kedua tentang logika proposisi. Yang ketiga tentang silogisme dan pemikiran. Dan keempat tentang pembuktian. Dan kelima tentang kesalahan berpikir. 5 karya tersebut adalah ihwal terciptanya kajian logika, di mana Aristoteles menguraikannya secara lengkap dan sistematis. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika scientia. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arkelam semesta yang menurut Aristoteles peranan Aristoteles sangat terasa dalam mensistematisasikan logika sebagai sebuah ilmu yang hari ini dipelajari di berbagai perguruan tinggi. Bahkan di pesantren juga dipelajari yang dikenal dengan ilmu mantik. Kehebatan Aristoteles terlihat dalam merumuskan pemikiran filsafat Thales
yang dikenal dengan logika dedukatif. Pertanyaan yang muncul adalah, Aristoteles disebut sebagai pencetus ilmu logika. Lawrence Bagus menjelaskan bahwa Aristoteles sendiri menggunakan istilah analitika sebagai alat untuk menyelidiki argumentasi yang bertitik tolak pada putusan yang benar. Lanjut. Aristoteles memiliki jasa besar terhadap perkembangan ilmu logika serta memberikan inspirasi baik filsuf muslim atau barat dalam merumuskan ilmu logika dengan melahirkan berbagai macam jenis logika. Mengenal silogisme Aristoteles. Silogisme berasal dari bahasa Yunani yaitu syllogismos atau penggabungan atau penalaran. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah syllogism. Secara terminologi, syllogisme dapat diartikan yaitu cara berargumentasi dedukatif absah manapun yang mempunyai dua premis dan satu kesimpulan. Secara garis besar, teori syllogisme terbagi kepada 3 macam bentuk yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, syllogisme kategoris. Syllogisme kategoris merupakan tipe syllogisme yang menjadi fokus pembahasan Aristoteles, di mana bertitik tolak dari keterkaitan 4 macam kalimat atau proposisi. Berdasarkan ketentuan logika Yunani, kesimpulan yang ditarik dari premis yang andal dengan sendirinya dapat diandalkan, adapun premis kategorik dapat dirumuskan sebagai berikut. Semua P adalah Q, P adalah P, jadi P adalah Q. 2. Silogisme hipotetis atau silogisme bersyarat. Silogisme hipotesis menjelaskan penalaran yang absah dengan menggunakan kombinasi pernyataan yang dapat dicontohkan sebagai berikut. Jika hujan, pelatihan ruqyah dibatalkan, maka hujan, pelatihan ruqyah dibatalkan. 3. Silogisme disjungtif atau melerai. Silogisme disjungtif merupakan tipe silogisme yang menggunakan pernyataan entah atau, sering dikatakan dengan silogisme alternatif, namun secara penjelasan lebih kuat diistilahkan dengan silogisme disjungtif. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Entah hujan atau tidak, panen akan gagal. Tidak hujan, maka panen akan gagal. Silogisme yang disebutkan di atas merupakan puncak dari perjalanan intelektual Aristoteles dalam mengkaji logika, di mana beliau menyebutkan bahwa silogisme adalah suatu teknik atau cara metode dalam berargumentasi dengan menggunakan 2 premis dan 1 kesimpulan. F. Hubungan logika dengan filsafat ilmu. Tentunya kita bertanya-tanya apakah ada hubungan atau korelasi antara logika dengan filsafat ilmu. Kalau ada pun, di mana letak persamaannya? Berbicara hubungan keduanya sangat berkait erat, sebab filsafat menyusun serta merumuskan segala tugasnya dengan menggunakan argumentasi rasional. Muhammad Rahmat menjelaskan bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara logika dengan filsafat, yaitu logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahiran filsafat di Yunani. Logika merupakan cabang filsafat yang lahir secara bersamaan tatkala lahirnya filsafat Yunani, yang digunakan para filsuf Yunani untuk melakukan sebuah pembuktian sebagai wahana untuk memperkuat keyakinannya. Logika selain sebagai sebuah ilmu, juga sebagai alat yang dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan problematika ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Adapun peranan filsafat adalah memeriksa prinsip-prinsip yang digunakan oleh para filsuf dalam mengelola data, analisis, dan pengambilan sebuah kesimpulan teoritis dari sebuah penelitian.
Sebagaimana yang diketahui bersama dan sudah menjadi sebuah kesepakatan umum bahwa filsafat tanpa logika akan berdampak kepada kegagalan dalam melihat sebuah fenomena. Seseorang menggunakan logika dalam mengkaji problem atau permasalahan dalam dunia ilmiah memiliki segudang manfaat bagi dirinya. Inilah yang dibutuhkan dalam filsafat ilmu, bahwasanya seseorang ilmuwan harus memiliki kekuatan logika, di mana logika dengan filsafat muncul secara bersamaan. Dan sesungguhnya tradisi intelektual barat sudah menyatakan bahwa pemikiran yang logis yang diterima kebenarannya yang melahirkan sebuah aliran yang bernama rasionalisme. Baik, sabar. Langsung. Baiklah, sekian dari materi yang kami sampaikan. Selanjutnya, apakah saudari Istiqomah ingin menanyakan yang materi yang saya bahas tadi? Saya ingin bertanya. Yang pertama, pada saat apa Aristoteles mendapatkan istilah analitika? Saya ingin bertanya, yang pertama, hukum apa saja yang dirumuskan oleh Aristoteles dalam silogisme disjuktif? Yang kedua, apakah benar Aristoteles tidak salah dalam mencetus ilmu logika? Yang ketiga, apakah ada peran penting dalam penghubungan logika dengan filsafat? Nah, ini. Terima kasih telah bertanya saudari Istiqomah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Istiqomah. Yang pertama, hukum apa saja yang dirumuskan oleh Aristoteles dalam mencetuskan ilmu logika? Aristoteles merumuskan 3 hukum dalam silogisme disjuktif, yaitu yang pertama, hukum pilihan pertama atau prinsip pilihan eksklusif. Hukum ini menyatakan bahwa dalam sebuah disjungsi hanya ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu salah satu atau yang lain. Dengan kata lain, tidak mungkin keduanya terjadi sekaligus. Yang kedua, hukum penafian kedua. Hukum ini menyatakan bahwa jika salah satu pilihan dalam sebuah disjungsi tidak terjadi, maka yang lain pasti terjadi. Dengan kata lain, jika A atau B dan A tidak terjadi, maka B pasti terjadi. 3. Hukum inklusi kedua. Hukum ini menyatakan bahwa jika salah satu pilihan dalam sebuah disjungsi terjadi, maka disimpulkan bahwa pilihan yang lain tidak terjadi. Dengan kata lain, jika A atau B dan A terjadi, maka disimpulkan bahwa B tidak terjadi. Hukum-hukum ini sangat penting dalam logika dan sering digunakan dalam pemikiran filosofis dan ilmiah. Dalam silogisme disjungtif, hukum-hukum ini membantu kita untuk mengevaluasi kebenaran argumen-argumen yang membuat pilihan atau disjungsi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah benar Aristoteles tidaklah dalam mencetuskan ilmu logika? Benar, Aristoteles tidak mencetuskan ilmu logika secara mutlak karena sebelumnya telah ada penggunaan logika dalam berbagai bentuk oleh para filsuf dan ahli pemikiran sebelumnya. Namun Aristoteles memperluas dan memperbaiki penggunaan logika pada masanya dan membuat kontribusi besar terhadap pengembangan disiplin ilmu logika. Karya utamanya yang berjudul Organon membahas mengenai berbagai aspek logika seperti kategori, proposi, dan silogisme. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah ada peran penting dalam menghubungkan logika dengan filsafat? Terdapat peran penting dalam menghubungkan logika dengan filsafat karena logika adalah alat utama yang digunakan dalam pemikiran dan penalaran filsafat. Logika membantu para filsuf untuk membangun argumen-argumen yang terstruktur dan konsisten, serta membantu mereka dalam menguji kebenaran dari argumen-argumen tersebut. Sebagai alat pemikiran, logika membantu para filsuf untuk mengidentifikasi dan menganalisis argumen-argumen dalam
Maaf sebelumnya ada tambahan sedikit dari pertanyaan nomor 2. Meskipun Aristoteles bukanlah pencetus pertama dari logika, namun ia sering dianggap sebagai bapak logika karena kontribusinya yang besar dalam pembangunan disiplin tersebut. Karya-karya Aristoteles menjadi dasar bagi perkembangan logika selama beberapa abad kemudian dan masih sangat dipelajari hingga saat ini. Sekian materi dari kelompok 9. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.